untuk menambah pundi-pundi emasnya ketika dia nanti pensiun. Beliau ini bisa hidup mewah. Aduh, dia juga udah punya niatan untuk korupsi sebelumnya. Teman-teman MJ dari Sabang sampai Merauke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MJ Channel, channelnya Mas Joko. Channel dimana Mas Joko akan membahas mengenai tokoh, sejarah-sejarah, kasus-kasus, peristiwa-peristiwa sesuai dengan referensi yang ada. Membahas apa kali ini Mas Joko? Dalam video kali ini Mas Joko akan membahas mengenai latar belakang terjadinya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, khususnya mengenai tokoh atau orang-orang di balik terjadinya Perang Jawa tersebut. Di balik di mana Pangeran Diponegoro akhirnya bulat tekad untuk melakukan Perang Jawa, mengusir kolonial Belanda kala itu. Bagi teman-teman MJ yang baru saja menonton video kali ini, ya MJ saranin untuk menonton dulu di part sebelumnya, takutnya ya supaya nyambung gitu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak ngerti dari video ini, ternyata sudah diceritain di video sebelumnya, ada di sini ya, atau misalnya ada di linknya ada di deskripsi. Nah, karena video ini merupakan part kedua dari rangkaian part-part rangkaian dari video-video mengenai Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang MJ akan buat. Oke, lanjut. Diawali dengan Pangeran Diponegoro sendiri sudah tidak menyukai dengan keberadaan kolonial Belanda yang selalu mengintervensi, yang selalu mencengkeram Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, serta tidak menghormati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai instansi pemerintahan yang sah di Pulau Jawa. Ditambah lagi kondisinya diperburuk dengan Pangeran Diponegoro harus menghadapi lawan-lawan politik Pangeran Diponegoro sendiri yang berasal dari bangsawan keraton itu sendiri, yang mentalitasnya tidak menguntungkan, tidak berpihak kepada pribumi, malah menguntungkan dan memihak kepada kolonial Belanda. Perang Jawa atau Perang Diponegoro pecah oleh Pangeran Diponegoro itu ketika lawan-lawan politik Pangeran Diponegoro ialah Patih dan Raja keempat dan juga residen Belanda untuk Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Jonggir Atone Hendrik Smisert, yang kala itu Pangeran Diponegoro merupakan wali sultan dari Sultan Hamengkubuwono kelima yang waktu naik tahta dalam usia 3 tahun, dan di mana Pangeran Diponegoro menjadi salah satu wali sultan ya dari keempat wali sultan untuk mengawasi roda pemerintahan yang dijalankan oleh Patih dan Raja keempat dan juga residen Belanda yaitu Hendrik Smisert ini. Nah, empat wali sultan tersebut ialah pertama Pangeran Mangkubumi, Pangeran Diponegoro, Ratu Ageng atau neneknya Hamengkubuwono kelima, dan juga Ratu Kencana atau ibunya dari Hamengkubuwono kelima itu sendiri. Realitas yang memahitkan bagi Pangeran Diponegoro ialah Patih dan Raja keempat sendiri merupakan orang yang ditunjuk dan direkomendasikan langsung oleh Pangeran Diponegoro untuk menjadi seorang patih kepada Sultan Hamengkubuwono ketiga. Nah, dulu ya Patih dan Raja keempat ini nama aslinya ialah Tumenggung Mas Sumadipura. Nah, dulu waktu Sultan Hamengkubuwono ketiga ingin mengganti Patih dan Raja ketiga ya, yang waktu itu namanya ya Tumenggung Mas Sindunegara. Waktu itu orangnya tuh udah tua, udah uzur, udah waktunya pensiun lah. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditunjuk sebagai penasihat oleh Sultan Hamengkubuwono ketiga untuk menggantikan siapa yang kira-kira pas menjadi Patih dan Raja ini. Akhirnya ya Pangeran Diponegoro dan juga Sultan Hamengkubuwono ketiga itu mendapat nama dari residen Inggris waktu itu yang bernama John Crawford. Nah, kenapa Inggris? Sebab Pangeran Diponegoro itu hidup di masa penjajahan Belanda, pindah ke Inggris, dari Inggris ke Belanda. Waktu itu masih penjajahan Inggris. Nah, residen Inggris waktu itu John Crawford ini mengajukan dua nama. Yang pertama ialah Pangeran Diponegoro, cuman Sultan Hamengkubuwono ketiga tidak menghendakinya karena waktu itu sempat terjadi clash antara Pangeran Diponegoro ini dengan Sultan Hamengkubuwono ketiga kedua, sehingga dinilai tidak royal Pangeran Diponegoro ini. Yang kedua, orang yang kedua diajukan Raja Crawford ialah bernama Pangeran Pringgodiningrat, tetapi Pangeran Diponegoro itu tidak merekomendasikan beliau, entah kenapa lah, pokoknya yang jelas jangan Pangeran Pringgodiningrat. Maka waktu itu John Crawford akhirnya kesal karena nama-nama kedua orang ini sudah jelas ditolak oleh kedua orang yang paling berpengaruh di Kesultanan waktu itu. Atas desakan dari seorang kapitan yang berdarah Tionghoa bernama Tan Jin Sing, diajukan dua lagi nama dari John Crawford ini. Yang pertama ialah Tumenggung Mas Sumadipura, yang kedua ialah Pangeran Pringgodiningrat. Pangeran Pringgodiningrat sudah jelas ditolak oleh Pangeran Diponegoro. Akhirnya dipilihlah Tumenggung Mas Sumadipura ini menjadi Patih dan Raja keempat. Kenapa Pangeran Diponegoro memilih Tumenggung Mas Sumadipura? Karena
Pangeran Diponegoro itu teman gajinya kecil Tumenggung Sumadipura ini, karena Pangeran Diponegoro itu udah tahu siapa Tumenggung Sumadipura ini dan wataknya seperti apa, kualitasnya seperti apa orangnya. Memang Pangeran Diponegoro itu memang seolah-olah dipertanyakan oleh Sultan Hamengkubuwono III. Waktu itu Sultan Hamengkubuwono III itu mempertanyakan dari keheranan kenapa harus Tumenggung Sumadipura ini. Sebab ya, pertama, Tumenggung Sumadipura ini orangnya tuh terlalu muda, bukan dari golongan orang-orang yang senior. Nah, yang kedua, Tumenggung Sumadipura ini tidak memiliki relasi dalam atau tidak memiliki relasi innering lah ya ke Kesultanan Ngayogyakarta Diningrat. Jadi benar-benar orang luar gitu. Yang ketiga, ya Tumenggung Sumadipura ini kan dulunya itu bupati dari daerah Japan. Daerah Japan itu nama wilayahnya, nama dulunya wilayah Mojokerto, bukan Japan Jepang ya, bukan. Nah, Mojokerto dulu bupatinya Tumenggung Sumadipura. Kan Mojokerto ini di daerah Jawa Timur, dan Tumenggung Sumadipura ini asalnya orang Jawa Timur, itu tidak memiliki bahasa dan tata krama yang sesuai dengan orang Yogyakarta waktu itu. Bahkan bahasa Kromo Inggilnya juga tidak sempurna, dan itu sangat dianggap tidak nyaman, tidak sesuai dengan oleh Sultan Hamengkubuwono III kala itu. Tetapi Pangeran Diponegoro yang sudah tahu kualitas dari Tumenggung Sumadipura ini seperti apa, akhirnya tetap mengajukan dan merekomendasikan Tumenggung Sumadipura ini. Tumenggung Sumadipura ini itu orangnya tuh cemerlang, karena waktu dia menjadi bupati di daerah Japan, di daerah Mojokerto, itu berhasil membuat wilayah Japan atau wilayah Mojokerto menjadi wilayah yang paling makmur di seantero wilayah timurnya Kesultanan Ngayogyakarta Diningrat. Karena waktu itu wilayah Jawa Timur, Mojokerto, daerah Klaten, daerah seperti pokoknya daerah Jawa Timuran seperti itu masuk ke Kesultanan Ngayogyakarta Diningrat. Dan Tumenggung Sumadipura merupakan salah satu bupati yang paling cemerlang dan berhasil membawa perekonomian Mojokerto kala itu menjadi wilayah yang paling makmur. Maka karena Pangeran Diponegoro merupakan orang yang disayang dan diperhatikan oleh Sultan Hamengkubuwono III, akhirnya diangkatlah Tumenggung Sumadipura ini menjadi Patih Danurejo yang keempat. Nah, pada awal Tumenggung Sumadipura atau Danurejo keempat ini bekerja, memang itu memiliki kualitas dan kinerja yang sangat bagus waktu itu, sehingga Pangeran Diponegoro maupun Sultan Hamengkubuwono III pun memberikan apresiasi dan juga mendapatkan prestasi yang gemilang lah dari pekerjaan Tumenggung Sumadipura ini atau Danurejo keempat ini. Nah, karena Tumenggung Sumadipura ini memiliki 3 kelemahan seperti tadi ya, sehingga kerap dijadikan bahan guyonan atau dijadikan bahan gosipan lah dari antara bangsawan-bangsawan yang berada di Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Ya, karena waktu itu Pangeran Diponegoro itu merasa bertanggung jawab sebagai orang yang merekomendasikannya, akhirnya Pangeran Diponegoro ini menjadi patron, menjadi rekan kerjanya Tumenggung Sumadipura atau Danurejo keempat ini. Nah, ya, Tumenggung Sumadipura ini selalu dipasang badani oleh Pangeran Diponegoro agar pekerjaannya tuh santai gitu, pekerjaannya tuh bebas dari gangguan hambatan, dari mulai yang ngegibah, dari ngegosip, atau yang ngeganggu, atau yang gimana, atau yang ngecengin, atau yang gimana. Pokoknya Pangeran Diponegoro itu pasang badan, sehingga Tumenggung Sumadipura ini, Danurejo keempat ini berhasil menjadi seseorang yang berprestasi dalam pekerjaannya lah, seperti intinya seperti itu. Tetapi ada sesuatu hal yang tidak diketahui oleh Pangeran Diponegoro. Ternyata Danurejo keempat ini atau Tumenggung Sumadipura ini itu memiliki rasa sakit hati kepada Pangeran Diponegoro. Kenapa bisa sakit hati, teman-teman? Karena Danurejo keempat ini ternyata merasa beliau ini selalu underbow atau merasa inferior di bawah Pangeran Diponegoro. Beliau ini merasa bahwa kalau misalnya orang-orang di sekitarnya tuh menilai bahwa dia itu tidak bisa bekerja tanpa Pangeran Diponegoro, dia itu tidak akan pernah bisa menjadi patih tanpa Pangeran Diponegoro, dan dia itu tidak akan pernah berprestasi tanpa Pangeran Diponegoro. Dan itu tuh membuat Danurejo keempat tuh merasa sakit hati. Dia itu orangnya tuh ternyata ambisius gitu, dan beliau ini ternyata ketika merasa seperti itu malah ingin mengenyahkan Pangeran Diponegoro, seolah-olah bahwa aku ini masih bisa bekerja tanpa Pangeran Diponegoro. Dan bukannya berterima kasih pada Pangeran Diponegoro yang telah merekomendasikannya menjadi seorang patih, Danurejo keempat malah mempunyai rasa dendam, merasa sakit hati, dan ingin mengenyahkan Pangeran Diponegoro agar beliau ini bisa terpandang menjadi seorang bangsawan, seorang pejabat yang tangguh pula. Lanjut.
Lalu bagaimanakah peran Jonkil Anthony Hendrik Smitherd sebagai pemicu perang? Nah, Jonkil Anthony Hendrik Smitherd itu ya ialah seorang residen Belanda yang menggantikan residen Belanda sebelumnya yang bernama Nahuys van Burg. Nahuys van Burg itu sendiri merupakan pengganti residen Inggris yang bernama John Crawford. Nah, residen Smitherd ini ada penilaian dari seorang Belanda juga yang hidup di zamannya yang memiliki catatan sehingga bisa dibaca oleh kita-kita zaman sekarang yang bernama Willem van Hogendorp. Willem van Hogendorp ini memberikan penilaian kepada Smitherd itu sebagai wrong person in the wrong place, alias orang yang salah di tempat yang salah, teman-teman. Kenapa demikian? Karena Smitherd ini dulunya itu bupati di daerah Rembang dan tidak memiliki pengalaman untuk bekerja ya bersama raja-raja Jawa, baik itu di Kesultanan Ngayogyakarta ataupun di Kesunanan Surakarta waktu itu ya. Gubernur Hindia Belanda yang bernama Van der Kapellen ya itu ialah pemimpinnya lah. Jadi atasannya Hendrik Smitherd yang mengangkat Hendrik Smitherd menjadi residen Belanda di Ngayogyakarta di Ningrat ya. Waktu itu bertujuan ya mengangkat Hendrik Smitherd ini agar Smitherd ini orangnya lebih bagus kinerjanya, lebih nurut orangnya, lebih semangat kerjanya gitu kan. Terutama waktu itu pemerintah kolonial Belanda punya program yang namanya penyewaan tanah kepada pribumi dan hasilnya diangkut ke negeri Belanda untuk keuntungan kolonial Belanda. Dan waktu itu Van der Kapellen mengharapkan ya Smitherd ini menjalankan program tersebut dengan baik. Tetapi bagi Smitherd ya kan orang ini tuh udah tua ya udah mau pensiun ketika beliau ini diangkat menjadi residen Belanda di Ngayogyakarta di Ningrat. Beliau ini mempunyai tujuan untuk menambah pundi-pundi emasnya ketika dia nanti pensiun. Beliau ini bisa hidup mewah. Aduh, dia juga udah punya niatan untuk korupsi sebelumnya. Nah, begitulah. Hendrik Smitherd ini ya, ketika beliau nyampe di Jogja, itu memberikan penilaian-penilaian kepada orang-orang yang dia temui, terutama para bangsawan-bangsawan yang berada di Yogyakarta di Ningrat. Waktu itu, beliau itu memberikan penilaian kepada Patih Danurejo keempat. Nah, Patih Danurejo keempat ini dinilai Hendrik itu sebagai orang yang males katanya. Orang yang selalu hura-hura dan suka menghabiskan uangnya itu dengan para perempuan. Gitu ya. Tetapi anehnya meskipun diberikan pendapat seperti itu ya, Jonkil Anthony Hendrik Smitherd sebagai residen Belanda itu sering memberikan mandat-mandat yang berat, mandat-mandat yang penting kepada Patih Danurejo keempat. Nah, selain itu juga karena Patih Danurejo keempat ini itu orangnya lebih suka ya karena kinerjanya udah jelek gitu ya, jadi lama-kelamaan beliau ini lebih suka mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kepentingannya dan juga lebih mengutamakan apa yang dia suka. Akhirnya beliau ini menjadi seorang administrator yang gak baik, menjadi administrator yang jelek lah bagi residen Belanda. Sedangkan Jonkil Anthony Hendrik Smitherd ini ketika bertemu dengan dua orang pangeran utama waktu itu yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro itu memberikan penilaian juga. Nah, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi itu dinilai sebagai orang yang baik katanya, tetapi malas. Kenapa disebut malas? Karena waktu itu Hendrik Smitherd ini minta data mengenai ya pokoknya data pekerjaan lah mengenai kerajaan. Nah, waktu itu karena waktu itu sempat terjadi geger sepoi ya atau kejadian di mana Kesultanan Ngayogyakarta atau Keraton Ngayogyakarta di Ningrat itu diserang oleh pemerintahan Inggris dan dijarah habis-habisan sehingga data-data itu nggak ada. Hendrik Smitherd meminta kepada Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi, datanya nggak ada, malah dibilang males. Aneh kan? Ya udahlah. Akhirnya Pangeran Diponegoro juga memberikan penilaian kepada Hendrik Smitherd ini gitu. Pangeran Diponegoro memberikan penilaian bahwa Hendrik Smitherd orangnya tuh baik, orangnya tuh cuman lemah gitu. Yang nggak tahu lemah apanya, mungkin lemah dalam bekerja atau lemah dalam bersosialisasi, entahlah. Cuman Pangeran Diponegoro itu memberikan apresiasi yang bagus kepada istrinya Hendrik Smitherd. Nah, istrinya Hendrik Smitherd ini kata Pangeran Diponegoro itu sebagai seorang nyonya yang sopan, nyonya yang begitu ramah ya, soalnya yang begitu bisa memperlakukan tamu dengan baik ya. Karena waktu itu Pangeran Diponegoro kan
ada hubungan nih, ada hubungan kerja nih dengan Hendrik Smitsert ini nih. Ketika beliau ini datang ke rumahnya Hendrik Smitsert ya, itu disambut oleh istrinya, itu malah istrinya yang membuat Pangeran Diponegoro itu merasa senang gitu, merasa diperhatikan sebagai seorang bangsawan dan juga sebagai seorang pangeran dari Keraton Ngayogyakarta di Ningrat. Lanjut. Hendrik Smitsert ini kerap mangkir dari pekerjaannya, ya kerap ngantor lah gitu. Nah, ternyata kerjaannya ketika dia mangkir itu beliau ini senang merenovasi bekas rumahnya Nahuis van Burg yang berada di Bedoyo. Nah, mungkin Hendrik Smitsert ini ngerasa nggak betah lah di tempat tinggalnya yang sekarang dan ingin pindah ke vilanya Nahui van Burg ini yang udah berada di wilayah Bedoyo, karena vilanya di Bedoyo ini itu rusak akibat letusan gunung berapi sehingga perlu direnovasi. Hendrik Smitsert itu sering menghabiskan waktunya untuk merenovasi rumah ini gitu, karena musim penghujan, karena kurang bahan, kurang apa. Renovasi rumah ini semakin lama gitu. Akhirnya Hendrik Smitsert ini makin sering mangkir gitu. Terlebih ketika minggu-minggu ketika akan terjadinya perang di Ponorogo atau tercetusnya perang di Ponorogo, Hendrik Smitsert ini lagi berada di Bedoyo ini, lagi ada di vilanya Nahui van Burg ini, lagi ngerenovasi rumah gitu ceritanya. Sehingga nggak ada negosiator, nggak ada orang yang bisa membujuk Pangeran Diponegoro secara politis gitu ya, sehingga terjadilah perang Jawa atau perang Diponegoro. Nah, kolaborasi dari Patih dan Rujo keempat yang ya kinerjanya begitu, yang lama-kelamaan semakin rendah dan juga memiliki ketidaksukaan kepada Pangeran Diponegoro, ditambah dan juga Residen Belanda Jongkir Antoni Hendrik Smitsert yang orangnya tuh canggung, yang orangnya kurang cakap, akhirnya menjadi kolaborasi yang pas yang menyebabkan habisnya Pangeran Diponegoro kesabarannya dan akhirnya dicetuskannya perang Jawa atau perang Diponegoro. Ya, segitu dulu video dari MJ kali ini ya, teman-teman. Ya, akhir konten merupakan akhir video, teman-teman. Kalau misalnya ada yang salah-salah dari video ini adalah dari pengucapan atau penyampaian dari MJ, mohon maaf karena ini juga sesuai dengan referensi-referensi yang MJ temukan. Oke, yang paling penting ialah stay terus di MJ channelnya Mas Joko.